Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Kita masih di pembahasan bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Ia adalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali al-khasirun, yakni orang-orang yang merugi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, bab ini berbicara tentang apa? Sudah pembahasan dari muqaddimah ya, bab ini berbicara tentang apa? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Bab ini berbicara tentang dua ibadah yang agung yang disebut dengan al-khauf dan ar-raja. Di dalam bab ini muallif rahimahullahu ta'ala, beliau mengingatkan kita tentang kewajiban menggabungkan antara khauf dan raja, karena itulah ibadahnya para nabi dan rasul, ibadahnya orang-orang beriman, ibadahnya orang-orang saleh dari zaman ke zaman. Perjalanan hidup mereka bainar raja wal khauf, antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rasa takut itu tidak boleh menjadikan seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pengharapan seseorang kepada Allah tidak boleh menjadikannya merasa aman dari siksanya. Seorang mukmin muwahhid ibadahnya bainal khauf war raja, antara khauf dan raja. Demikian pula manajemen hidupnya, antara harapan dan juga antara rasa takut. Dia ibaratkan dua sayap. Ada sayap takut, ada sayap harap. Dengan dua sayap inilah para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manusia itu akan sampai kepada tujuannya dengan selamat. Ya, sebagaimana burung, ya dia akan selamat sampai kepada tempat yang dia tuju ketika dua sayapnya normal, dua sayapnya dalam keadaan yang baik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak ada salah satu dari dua perkara ini,
yakni al-khauf dan raja, atau bahkan tidak ada dua-duanya saat dia berjalan dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyimpang ya dari jalannya para nabi dan rasul, menyimpang dari jalannya orang-orang mukmin muwahhid. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa ayat atau beberapa dalil dari pembahasan bab ini sudah kita bahas. Berikutnya kita akan melanjutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah ditanya tentang kabair, tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Di antara dosa-dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syirik kepada Allah, kemudian berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hadis ini dinyatakan hasan oleh para ulama pakar hadis, di antaranya oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Baik, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang dosa-dosa besar. Ada pelajaran dari pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa besar ini. Apa pelajarannya? Di sini menunjukkan hirsus sahabah alal haq. Bagaimana semangatnya para sahabat di dalam mencari kebenaran. Mereka itu orang-orang yang sibuk ya dengan tujuan utama dari kehidupannya, yaitu taatullah, ibadatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesibukan mereka, di luar daripada kesibukan-kesibukan duniawinya. Mereka orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat itu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh para ulama muwafaqat al-ma'mur. Yang disebut dengan ketaatan itu adalah mencocoki perintah, tarkan fi'lan atau tarkan, baik perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Maka mentaati perintah dengan cara dikerjakan, mentaati larangan dengan cara ditinggalkan. Sehingga takwa itu bukan melulu mengerjakan perintah, tapi bagian yang juga sangat penting dari ketakwaan adalah meninggalkan larangan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semuanya dalam bingkai ketaatan, dalam bingkai ketakwaan. Maka seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat ya tentang dosa-dosa, tentang maksiat-maksiat. Beliau sering ditanya tentang fitan, ya berbagai macam fitnah atau keburukan, makhafata an yudrikahum, karena mereka khawatir keburukan-keburukan itu menimpa diri mereka tanpa mereka sadari. Nah, ini keteladanan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang memiliki rasa takut di dalam hatinya dari segala keburukan, dan itu menggambarkan keimanan mereka yang berkualitas. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Mereka salat, mereka zakat, mereka puasa, mereka taat, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Namun dalam keadaan hati mereka juga merasa takut, merasa khawatir. Ya, jangan-jangan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah mereka. Karena mereka yakin dengan kehidupan akhirat, yakin dengan segala pertanggungjawaban. Ini semua menggambarkan
ya bagaimana mereka itu hidup antara rasa takut dengan rasa harap. Itulah kehidupan seorang mukmin. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin itu tidak boleh terus-terusan merasa takut dengan kesedihannya. Harus ada harapan. Di dalam kesedihan ada harapan, di dalam harapan juga ada rasa takut. Nah, begitu manusia. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, terkhusus adalah di dalam perkara agama kita ini, ya, berkaitan dengan kehidupan akhirat kita, bekal dari kehidupan akhirat kita. Manusia harus selalu menggabungkan antara dua ini. Baik, para hadirin, ya, secara umum manusia ya memang hidupnya antara takut dan harap. Semua juga begitu. Namun kebanyakan manusia khauf dan rojanya hanya seputar urusan dunia. Hanya seputar urusan dunia. Kenapa orang mati-matian bekerja siang dan malam, barakallahu fikum, rakus terhadap pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan lain sebagainya? Itu sejatinya adalah karena dua hal. Ya, mereka takut miskin, kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, mereka berharap kekayaan. Mereka takut di PHK, ya. Kemudian mereka berharap mendapatkan penghasilan dan demikian seterusnya. Ada sebagian orang mati-matian ya memperbagus penampilannya. Kenapa? Karena khawatir. Ada kekhawatiran di situ. Khawatir mungkin dia dianggap orang yang jelek, dianggap orang yang tidak good looking atau apapun itu. Kemudian dia berharap kebalikannya. Dan demikian seterusnya. Ya, manusia hidupnya antara khauf dan roja. Namun tadi kebanyakan khauf dan roja manusia ya berkisar antara ya kehidupan duniawinya. Mereka lupa, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa perjalanan kita menuju akhirat juga demikian. Kita mesti memanage antara rasa takut kita dengan rasa harap. Dan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama menyatakan dua perkara ini mesti selalu berimbang. Mesti selalu berimbang. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Walaupun sebagian ulama merincikannya, pernah kita singgung di pembahasan sebelum ini. Namun sebagian ulama menyatakan mesti berimbang. Sampai kemudian ada ungkapan, ya seandainya seluruh penduduk bumi ini semuanya masuk surga, kecuali kita, maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa takut bahwa ternyata satu orang itu adalah kita. Padahal seluruh penduduk bumi masuk surga kecuali satu orang. Maka takutlah yang satu orang itu adalah kita. Seandainya seluruh penduduk bumi ini masuk ke dalam neraka, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang selamat cuma satu orang, maka berharaplah satu orang itu adalah kita. Nah, ini gambaran bahwasannya bainal khauf war raja ini harus selalu berimbang. Harus selalu berimbang. Ada juga satu riwayat yang menjelaskan ketika seseorang diambang kematiannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang ada pada dirimu? Maka kemudian orang itu menjawab, terkumpul pada diriku dua perkara. Ada harapan, kemudian ada rasa takut. Aku berharap surga di sisi Allah, berharap ampunan, berharap segala kebaikan. Aku pun takut dari segala keburukan, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari dosa yang tidak diampuni, dari amalan yang tidak diterima. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah terkumpul pada diri seorang mukmin, pada diri seorang hamba saat dia mau meninggal dunia dua perkara ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takuti. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka selalu menghadirkan dua perkara ini di dalam kehidupan kita, terutama dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibadahnya para nabi dan rasul, itulah ibadahnya orang-orang beriman. Ayat tentang menggabungkan
antara khauf dan roja itu ada di surat Al-Anbiya, kemudian ada di surat Al-Mu'minun, yang menunjukkan bahwa demikianlah keadaan ibadahnya para nabi, demikianlah keadaan ibadahnya orang-orang beriman. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada hadis dari sahabat Ibnu Abbas yang tadi kita bacakan. Di sini Nabi ditanya oleh para sahabat tentang dosa-dosa besar. Kemudian Nabi menjawab dan menyebutkan 3 dosa besar di sini. Yang pertama adalah asyirku billah, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya, karena kesyirikan itu akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Beliau mengawalinya dengan menyebutkan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, inilah yang sedang kita bahas di dalam bab ini, yakni al-ya'su min rauhillah, syirik kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amnu mim makrillah, dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berputus asa dari rahmat Allah, ini efek dari apa? Efek dari apa, ikhwan? Efek dari apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Rasa takut yang kebablasan. Rasa takut yang berlebih-lebihan. Rasa takut yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu akan menghasilkan al-ya'su min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, merasa aman dari azab Allah. Ini efek apa? Efek dari roja yang kebablasan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Jadi rasa takut tidak boleh kebablasan, rasa harap juga tidak boleh kebablasan. Maka gabungkan di antara 2 perkara ini, ya, supaya ibadah takut kita, ibadah roja kita benar dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena takut itu akan menjadi ibadah ketika disertai dengan roja. Roja juga akan menjadi ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika disertai dengan rasa harap. Rasa takut akan menjadi ibadah ketika disertai rasa harap. Rasa harap akan menjadi ibadah ketika disertai dengan rasa takut. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah juga dinukil oleh banyak para ulama. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah juga menyampaikan bahwa orang yang ibadah kepada Allahnya hanya dengan rasa takut saja, fahuwa haruri, maka dia itu adalah khawarij, ya, haruri. Makanya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang khawarij itu dia tidak menempatkan rasa harap pada dirinya, juga pada orang lain. Makanya begitu mudah, begitu gampang mengkafir-kafirkan orang. Ada orang berbuat dosa besar, tidak ada harapan. Kafir kamu, murtad dari Islam, kekal di dalam api neraka. Dia tidak menempatkan harapan pada dirinya sendiri, juga pada orang lain, sehingga mudah mengkafir-kafirkan orang. Nah, ini tentu berbahaya, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Disangkanya rahmat Allah itu terbatas. Padahal selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula rahmat Allah, ya, peluangnya masih besar untuk didapatkan oleh seseorang. Kemudian siapa yang ibadah kepada Allah hanya dengan roja saja, maka dia murji. Dia adalah murji. Murji itu apa? Murji'ah. Ya, murji'ah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tenang saja. Ya. Apapun dosamu, segede apapun dosamu, Allah itu Maha Pengampun. Tenang saja, santai saja. Barakallahu fiikum. Enggak ada rasa takutnya. Enggak ada rasa takutnya. Makanya orang-orang murji'ah
mereka menyatakan bahwasannya maksiat itu tidak ngefek, tidak ada efeknya kepada iman. Tidak ada efeknya kepada iman. Mau maksiat segede apapun, iman tetap iman. Yang penting hatimu beriman, sudah. Nah, ini berbahaya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Murji'ah. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak menguraikan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, ya wa anna adzabi huwal adzabul alim." Sampaikanlah, beritakanlah kepada para hambaku bahwa sesungguhnya aku Al-Ghafur Ar-Rahim. Aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Namun juga sampaikan kepada para hambaku bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras. Nah, ini bainal khauf war raja, antara harapan dan juga antara rasa takut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan rasa takut yang disertai dengan harapan. Hadirkan harapan yang disertai dengan rasa takut. Beribadahlah kepada Allah secara maksimal disertai dengan rasa takut. Ya, dengan harapan kita mendapatkan surga Allah, mendapatkan pahala berlimpah. Namun juga harus ada rasa takut di dalam diri kita. Ya, jangan-jangan ibadah itu tidak diterima. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini bukan berarti kita suudzon kepada Allah, tapi lebih kepada pihak kitanya sebagai hamba Allah. Kalau Allah jelas Al-Ghafur Ar-Rahim, namun kan juga Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Ya, hukumannya sangat keras. Maka kitanya, dari sisi kitanya para hadirin, orang beriman itu dia maksimal di dalam beribadah kepada Allah, namun juga ada rasa takut di dalam dirinya. Jangan-jangan Allah tidak menerima. Kenapa? Karena seorang mukmin memahami kekurangan dirinya. Ya, bisa jadi para hadirin amal yang kita yang gede itu tidak ikhlas, kurang ikhlas. Barangkali kita senang pamer, kita masih senang dengan sum'ah. Barangkali ada suasana hati yang berbeda, ya, ketika kemudian kebaikan kita tidak direspon oleh manusia. Ya. Ada suasana hati yang berbeda, ya, saat kemudian nama kita dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh manusia. Ataupun sebaliknya, ya, saat kita dijatuhkan oleh manusia, kemudian ada suasana hati yang berbeda. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Nah, ini bisa terjadi pada diri kita. Maka al-khauf war raja ini harus selalu ada di dalam diri kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di hadis berikutnya mirip, ya. Hadis riwayat Abdul Razzaq dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wasanya beliau berkata, akbarul kabair al-isyraq billah. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah al-isyraq billah. Nabi selalu menyebutkan dosa syirik pertama kali. Kemudian yang kedua, wal amnu mim makrillah wal qunut min rahmatillah, merasa aman dari rahmat Allah, kemudian berputus asa, merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah, wal ya'su min rauhillah. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, al qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah ini mirip, ya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam riwayat ini kembali kita diingatkan tentang dosa-dosa besar, dan dua riwayat tersebut mirip para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan tentu memberikan pelajaran yang sama kepada kita semua. Pertama, bahwa dosa yang paling besar di antara sekian banyak dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga terkait dengan pembahasan bab kita, merasa aman dari makar Allah, kemudian berputus asa dari rahmat, ya, berputus harapan
dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya tentang akbarul kabair, di sini juga para ulama menjelaskan bahwa dosa itu ada dosa kecil, kemudian ada dosa besar. Ya, dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dua istilah ini juga kadang diungkapkan oleh para ulama dengan istilah as-su'u wal fahsya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa kita dilarang mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kita. Kemudian Allah menegaskan sesungguhnya setan itu hanyalah memerintahkan kepada manusia bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan itu hanyalah memerintahkan kepada manusia dengan su dan fahsya dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang tidak diketahuinya. Nah, sebagian mufassir menjelaskan as-su wal fahsya itu maksudnya adalah dosa kecil dan dosa besar. As-su itu adalah semua keburukan berupa maksiat dan kesalahan yang kecil. Ya, sedangkan al-fahsya itu adalah dosa-dosa besar. Semua keburukan yang tingkatannya adalah termasuk kategori dosa besar. Makanya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, zina itu kadang juga diungkapkan dengan istilah fahsya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kedua-duanya apakah itu dosa besar, apakah itu dosa kecil, tentu harus kita waspadai. Kenapa? Karena dosa kecil itu ketika kemudian sering dikerjakan, ditumpuk setiap hari, maka dia akan berubah statusnya. Dosa kecil kalau ditumpuk jadi dosa besar. Innal jibal minal hasa. Ya, sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi, gagah perkasa, sejatinya itu adalah tumpukan dari kerikil kecil. Begitu kan? Buktinya kalau kemudian meletus, ya dia menjadi partikel-partikel yang sangat kecil sekali. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya tidak ada saghair ma'al israr. Ya, tidak ada dosa-dosa kecil yang kemudian dikerjakan terus-menerus. Walaupun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dosa-dosa kecil itu bisa hapus tanpa taubat kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan mengganti atau dengan mengiringinya dengan kebaikan-kebaikan. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan kepada kita ya bahwasannya misalkan Jumat 1 ke Jumat berikutnya, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, satu umrah kepada umrah berikutnya, barakallahu fikum, ya, itu semua mukaffirat, menjadi penggugur dari dosa-dosa idzajtunibatil kabair. Ya, apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari sini menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil itu bisa berguguran dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Satu salat ke salat berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, satu umrah ke umrah berikutnya. Langkah-langkah kaki kita itu akan menggugurkan dosa-dosa. Nah, dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Adapun dosa-dosa besar, maka wajib ditaubati. Ya, wajib ditaubati. Dosa syirik itu wajib ditaubati. Para jamaah, mungkin ada di antara sebagian kita pernah melakukan, ya, menjadi pelaku, atau bisa saja pernah ikut-ikutan, atau sempat berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang syirik. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban kita segera taubat. Kewajiban kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha.
Karena apa? Dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah jika dibawa mati. Ya, adapun jika kita taubati, taubat nasuha, maka ada harapan besar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa syirik. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, di sini juga penting kita selalu berlindung dari dosa syirik. Ya, doa yang selayaknya tidak lepas dari lisan kita dalam setiap rangkaian doa-doa kita adalah doa berlindung dari kesyirikan. Doa berlindung dari kesyirikan. Apa doanya? Doanya apa, ikhwan? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa jangan dilupakan, ikhwan. Kalau bisa sebelum antum minta apapun, berlindung dulu dari dosa syirik. Ya. Tidak ada jaminan, ya, iman kita itu iman yang benar, iman yang lurus, begitu ya. Karena godaan setan terbesar itu adalah menjadikan manusia supaya terjerumus ke dalam kesyirikan. Mungkin amal kita hebat, mungkin amal kita gede, barakallahu fikum, tapi setan, ya, setan itu pengalamannya luar biasa, ikhwan. Ya. Orang model-model kita ini Allahu a'lam, ya. Kira-kira setan yang berhadapan dengan kita ini setan kelas yang mana, begitu ya? Bisa jadi setan-setan kelas 3, ya, sudah berhasil memalingkan kita dari jalan tauhid. Maka tidak ada jaminan. Dan godaan kekufuran, godaan kesyirikan itu sangatlah besar. Orang mungkin para hadirin jamaah yang dirahmati Allah merasa aman. Ah, tidak mungkin Ustaz. Ya. Saya loh muslim, mukmin. Tidak mungkin nyembah berhala. Begitu kan? Tidak mungkin seperti orang-orang di luar Islam yang nyembah-nyembah patung, nyembah pohon. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam perjalanan belajar akidah ini, ya, kita bisa semakin memahami dan mendalami. Ternyata, ya, sesuatu yang dipertuhankan itu bukan hanya batu saja, bukan hanya kayu saja, bukan hanya patung, ya, bukan hanya benda-benda yang berfisik. Dari segala sesuatu selain Allah, ya, dunia bisa dipertuhankan oleh manusia. Hawa nafsu bisa dipertuhankan oleh manusia. Pangkat, jabatan, kedudukan bisa menjadi Tuhan. Nas'alullah as-salamah. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Banyak orang yang kemudian menyimpang dari keimanan yang benar, ya, karena godaan syahwat dunia yang begitu luar biasa, gitu ya. Maka berlindunglah kepada Allah. Ya, doa tadi seharusnya selalu kita baca dalam setiap rentetan doa kita. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau kita ingin mengikutkan anggota keluarga kita di dalam doa ini, tinggal diganti saja kata gantinya. Tadinya Allahumma inni, ya, kita rubah jadinya Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun padahal kami mengetahuinya. Kita niatkan di dalam ungkapan kami, maksudnya kita mengikut sertakan istri dan juga anak keturunan kita. Nabiullah Ibrahim alaihi salam pernah kita bahas di pembahasan bab tahqiqut tauhid. Ya, bagaimana rasa takut beliau dari yang namanya kekufuran dan kesyirikan. Beliau sampai kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku
dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Berhala yang dimaksud adalah segala sesembahan selain Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari dua riwayat tadi jelas ya terkait dengan bab wajib menggabungkan antara rasa takut dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari riwayat tadi kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah yang sesuai dengan kemahaagungannya. Allah itu penyayang. Allah itu penyayang. Maka janganlah kita berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga boleh mensifati Allah dengan makar. Pada sisi Allah itu bermakar memperdaya orang yang memang berhak untuk diperdaya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Maka sifat khida, sifat makar, sifat kaid kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada sisi ya Allah membalas makarnya orang-orang yang bermakar. Maka dari sisi ini boleh kita mensifati Allah dengan makar. Boleh kita mensifati Allah dengan khida, dengan kaid. Dari sisi ini. Karena dari sisi ini menunjukkan kesempurnaan. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dimakari kemudian Allah tidak mampu membalas makarnya orang-orang yang bermakar, berarti Allah lemah. Dan Allah tersucikan dari kekurangan, dari sifat lemah, cacat dan juga aib. Maka boleh mensifati Allah dengan al-makar ya pada sisi ini. Ya Allah bermakar kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan terakhir para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari dua riwayat tadi kita bisa memahami tentang kewajiban berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suudzon kepada sesama manusia haram, termasuk dosa besar, bagaimana lagi kalau suudzon kepada Allah? Nah, supaya kita selalu berhusnudzon kepada Allah, gabungkanlah antara rasa takut dengan rasa harap. Ya. Orang yang menjamak dua ibadah hati ini, maka insya Allah ya hidupnya ya penuh dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbaik sangka itu biasanya hidupnya tenang. Begitu ya. Apalagi baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib berbaik sangka kepada Allah. Ya, bahkan ya kita dilarang mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dia dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bab ini sudah selesai. Nanti selanjutnya kita masuk di bab yang ke-35. Betul ya? Membahas tentang masalah sabar. Karena kesabaran sangat erat kaitannya dengan keimanan. Kesabaran sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai ketauhidan pada diri seorang hamba. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.